tengah perjalanan sebuah pembangunan gereja yang luar biasa, dan tekad semangat umat setempat didukung oleh romo parokinya terwujud apa yang menjadi keinginan berkat belas kasih Tuhan. Ya, Jadi saya salut luar biasa kepada yang saat itu menjadi pemuda-pemuda gereja yang sekarang menjadi tokoh-tokoh sebuah gereja. Karena kalau tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Jadi itu namanya kita sejarah. ini betul bersyukur ada pendahulu-pendahulu kita. Kita harus menghargai, menghormati beliau, karena tanpa beliau tidak ada kita ini saat ini. Kemudian juga ini penting lagi, di daerah Kasumbungan Bangun Jiwo, itu kan ada Patung Maria di situ. Oh iya. Itu sejak tahun 74 itu umat di situ sudah terbiasa berdoa di tempat umum, di tempat terbuka begitu. Jadi sebelum ada rencana gereja Sempu ini malah lebih dulu di Gua Maria Sembungan. Oh begitu. Masyarakat di sana, orang-orang Katolik di situ sudah terbiasa berdoa di gua itu. Sebagai umat Katolik memang devosi kepada Bunda Maria tinggi sekali. Nah, ketika mendengar bahwa Sempu ini ada kelompok doa, nyambung itu. Begitu. Kelompok ini nyambung. Tapi beda lingkungan ya? Beda. Masih satu lingkungan. Masih satu lingkungan. Kita tuh satu lingkungan, Bu. Waktu itu hanya satu. Jadi karena umatnya masih belum banyak. Hanya tempatnya luas. Iya. Jadi kalau BK itu saya tuh sampai ke Ngebel, ke Sumbungan, Kalipucan, sampai ke mana? Kalimanjong sana. Luar biasa ya. Daya ingat Bu Alek masih luar biasa karena beliau pelakunya, dan kita patut bersyukur gitu masih mempunyai tokoh yang masih bisa menceritakan cikal bakal berdirinya Gereja Salib Suci Gunung Sempu dan lingkungannya. Monggo Ibu, kalau tadi itu tentang umat Sembungan umat Sembungan, lalu nyambung dengan kelompok yang doa di Gunung Sempu ini ya, lalu dicari itu hubungannya apa. Di sana devosi kepada Bunda Maria, di sini kepada Tuhan Yesus ya, langsung kepada Tuhan. Itu dicari hubungannya apa. Tapi kami itu waktu itu ada pendamping juga selain Romo Sandewan, pendamping rohaninya itu Romo Kuntoro. Almarhum. Romo Kuntoro itu hampir tiap malam ikut terlibat dalam doa-doa kami. Luar biasa. Dan hubungannya Maria sama gereja tadi itu Maria itu sebagai bunda perantara, supaya orang sampai kepada Yesus. Betul. Yang disalib itu hubungannya itu. Ketika hubungan ini kita temukan kami menjadi semakin yakin, semakin akrab bahwa ini penyelenggaraan ilahi. Betul Ibu. Betul. Lalu supaya ada kesinambungan antara tempat pesiaran yang di mana Gunung Semanggi, Sembungan dengan Salib Suci di sini, maka ada jalan salib yang menghubungkan antara Sendang Semanggi atau di Sendang Semanggi tempat Bunda Maria itu dengan Gunung Sempu. Dari Sendang Semanggi ada jalan salib ke Gereja Sempu. Itu dimulai sejak awal gereja ini belum berdiri, itu jalan salib sudah ada. Oh begitu. Bahkan kami itu masih berdiri, masih stasi-stasi itu masih pohon-pohon itu Bu. Jadi cuma niteni sini stasi 1, sini stasi 2, itu dititeni pakai pohon. Pohon yang ditanam atau pohon yang sudah ada di situ. Karena itu bukan tanah kami kan. Itu kan tanah PUKY. Oh begitu. Yang bukan tanah PUKY, ya tanah sultan yang dipakai untuk PUKY. Lalu kami adakan jalan salib di situ, tetapi juga kami minta izin pada orang-orang yang tinggal di sekitar jalan salib, yang dilewati jalan salib itu. Dan mereka menyambut baik ya. Mereka menyambut baik. Ada izin tertulisnya. Oh luar biasa. Iya. Nah, terus stasi itu sampai sekarang berkembang terus, dan itu dapat dukungan yang baik dari paroki. Pembangunan di Semanggi juga sekarang semakin bagus ya. Salib-salibnya juga nanti pelan-pelan akan mengikuti. Begitu. Jadi betul-betul visi dari Pak Alek dan teman-temannya mulai dari tidak ada apa-apa, lalu ada tanah, terbangun gereja dan berkembang sampai saat ini menjadi kenyataan. Betul-betul berkat dari
untuk pemenuhan kebutuhan beribadah umat Katolik di sekitar ini. Di wilayah ini. Dan bahkan sekarang salib suci Gunung Sempu ini menjadi pesiaran ya Ibu. Pesiaran memang dari keuskupan itu di sini diputuskan sebagai gereja pesiaran. Begitu. Begitu. Baik. Padahal kalau kita lihat kontur tanah, lalu untuk bisa mencapai ke sana itu sesuatu yang tidak mudah juga, untuk bis dan sebagainya itu tidak bisa langsung. Tapi saya melihat hubungan baik pihak gereja dengan masyarakat sekitar itu yang membuat hal tersebut bisa terwujud. Kalau soal perizinan bagaimana Ibu untuk mendirikan gereja dan sebagainya? Perizinan itu dulu memang dilalui dengan cukup lama ya. Sampai membangun itu kan harus ada izin. Itu kebetulan ada bagian dari gereja, ada yang menjadi anggota DPR. Itu memang memperlancar juga, membantu ya. Sampai keluar izin ya. Sekarang resmi sudah ada izin-izinnya. Mengurus ke Bupati, Pak Wagimin itu kan hubungannya luas. Terima kasih Ibu Alex untuk apa yang Ibu sampaikan. Barangkali sebelum kita akhiri bincang-bincang siang ini, kira-kira apa harapan Bu Alex ke depannya terhadap Gereja Salib Suci Gunung Sempu dan Sendang Sembungan, juga untuk umat kita, umat Gereja Salib Suci Gunung Sempu pada khususnya ke depannya? Sejak awal didirikan Gereja Salib Suci itu kan sebagai gereja penyelamat ya. Nah, harapan kami semoga umat setempat itu bisa menghidupi roh ini ya, bisa menghidupi sebagai gereja penyelamat. Maka ini menjadi harapan kami, ini bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari umat setempat. Karena dengan demikian itu lalu menjadi saksi keberadaan gereja sebagai saksi Kristus ya. Amin. Begitu Bu. Sahabat cinta kita, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Alex, salah satu pelaku sejarah tentang berdirinya Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Terima kasih, sampai jumpa di topik yang lain. Kemudian juga itu Pak Esti. Tahu-tahu Pak Esti itu lari masuk gerumbul, waktu itu kan masih semak-semak begitu. Masuk gerumbul itu, waduh, saya Pak Esti nanti. Pada waktu itu ada kesepakatan, ya sudah, kalau memang stasiun Jalan Salib itu akan dibangun mengelilingi pagar yang ada di Sempu, ya silakan. Tapi harus berdoa. Diawali dengan doa. Setiap kali kamu berkarya di Gunung Sempu harus diawali dengan doa.